Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Rabu 9 Februari 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Bertempat di lapangan tenis indoor Kuala Pembuang, Bupati Seruyan melantik dan mengambil sumpah janji jabatan pejabat kepala desa dan pejabat struktural di lingkungan pemerintahan setempat. Pengambilan sumpah janji dan pelantikan bertujuan untuk mengatur jalannya penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa agar berjalan normal. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, kepada pejabat kepala desa yang telah dilantik agar dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin, yakni harus dapat memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat dan sesuai dengan prosedur, tentunya harus berupaya memberikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, pejabat struktural yang dilantik dalam rangka untuk mengisi kekosongan jabatan dan memberikan suasana baru, di mana di tempat yang baru agar segera menyesuaikan dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Tapi kalau Anda ini, Bapak Ibu, para kepala desa ini, kepala desa lantik, kerjanya baik, masyarakat pun merasa terayungi, terlindungi, merasa dilayani, otomatis saya juga selaku Bupati merasa bangga, merasa ada kebanggaan sendiri, karena orang yang saya tunjuk menjadi pejabat kepala desa ini betul-betul menjadi pelayan yang baik. Bupati menambahkan, terhadap pejabat yang dilantik agar segera melakukan serah terima tugas jabatan, hal tersebut untuk mempermudah yang bersangkutan melaksanakan tugas di tempat kerja baru. Tim Liputan Seruyan TV. 2, 3, baik Bapak Ibu sekalian yang Bupati Seruyan Yul Haidir menghadiri kegiatan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi para aparatur desa, di mana ASN maupun honorer wajib memiliki perlindungan sosial ketenagakerjaan. Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara dalam rangka memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat, di mana sesuai dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, BPJS merupakan program dari pemerintah pusat yang harus didukung dan telah dilindungi oleh undang-undang, sehingga seluruh perangkat daerah dan pemerintah desa agar menganggarkan dana untuk non-ASN, paling tidak awal tahun 2023 mendatang sudah ada kerjasama yang dilakukan. Menurutnya, program BPJS Ketenagakerjaan memiliki banyak manfaat terhadap masyarakat. Tentunya dengan menyetorkan anggaran secara rutin setiap bulannya, keselamatan kerja setiap orang akan terjamin. Supaya nanti dianggarkan paling lambat Januari 2023 sudah terlaksana. Kalaupun sempat di APBD perubahan atau APBD perubahan untuk desa dimasukkan. Nanti anggarannya itu di mana? Untuk kabupaten atau diserahkan ke ini? Untuk perangkat desa itu menjadi tanggung jawab desa. Makanya APBD desa, ada APBD desa. Untuk tenaga honor, tenaga kontrak non ASN, tenaga non ASN itu tanggung jawab Pemda Seruyan. Clear ya. Bupati menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi aparatur desa dalam upaya menciptakan rasa aman dan ketenangan saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Tentunya akan memberikan dampak terhadap produktivitas kinerja pemerintah desa. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir menghadiri langsung kegiatan serah terima jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru. Kepemimpinan Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebelumnya yang lama Priyowi Dagdol sudah berakhir karena memasuki masa purna tugas, di mana sudah mengabdi selama 35 tahun sebagai pegawai negeri sipil dan tentunya banyak hal positif yang telah diberikan dan kini telah digantikan oleh pelaksana tugas Kadis yang baru Adian Nur.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang lama, Priyo Widakdo, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama menjadi kepala dinas. Dirinya sadar masih belum dapat memberikan yang maksimal, namun itulah upaya yang bisa dilakukan karena setiap orang memiliki keterbatasan. Sementara pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang baru, Adian Nur mengatakan, dirinya akan berupaya memberikan yang terbaik dan melanjutkan kinerja dari Kadis yang lama, di mana kinerja yang belum selesai akan dilanjutkan, terlebih akan memberikan terobosan baru. Dalam kesempatan itu juga, Bupati Seruyan Yulhaidir menyampaikan ucapan terima kasih kepada Priyo Widakdo yang telah memberikan kinerja yang baik dan berupaya maksimal dalam membangun daerah. Serta untuk Adian Nur selaku PLT Kadis yang baru agar bisa melakukan inovasi dan membawa Dinas Lingkungan Hidup menjadi lebih baik ke depannya. Tim Liputan Seruyan TV. Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mengapresiasi suksesnya pelaksanaan vaksinasi terhadap pendidik yang telah mencapai angka 90%. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 agar tidak semakin meluas, vaksinasi sangat gencar dilakukan oleh pemerintah daerah baik lansia, remaja, dan anak usia 6-11 tahun. Terlebih kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi saat ini sudah cukup tinggi. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bambang Yantoko mengatakan, berdasarkan hasil pantauan vaksinasi di ranah pendidikan sudah berjalan maksimal, di mana untuk vaksinasi tenaga pendidik telah mencapai angka kurang lebih 90% dan vaksinasi anak mencapai 80%. Tentunya hal tersebut harus mendapat dukungan penuh dan harus lebih dimaksimalkan kembali. Menurutnya, apabila vaksinasi di tingkat pendidikan sudah berjalan maksimal, tentunya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses pembelajaran. Dan pada orang tua tidak khawatir bahkan takut lagi untuk mengizinkan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka. Diharapkan, pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi dapat segera berakhir, sehingga pembelajaran tatap muka bisa berjalan normal tanpa adanya pembatasan yang diberlakukan. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta instansi terkait dapat melakukan evaluasi terhadap pembelajaran tatap muka terbatas yang diselenggarakan. Saat ini Kabupaten Seruyan memasuki level 2 PPKM dan masuk dalam kategori sedang, di mana pembelajaran tatap muka terbatas mulai dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Dengan demikian, seluruh satuan pendidikan kembali melaksanakan pembelajaran dengan sistem bergantian. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, penyebaran pandemi COVID-19 pada sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dalam beberapa hari terakhir kembali terjadi, sehingga pemerintah daerah mengambil keputusan untuk kembali menerapkan PTM terbatas, di mana pembelajaran tidak dilakukan secara penuh dan jam belajar juga disesuaikan. Politisi Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, PTM terbatas yang dilakukan bertujuan sebagai evaluasi yang dilakukan oleh instansi terkait. Jika memang selama pelaksanaan PTM terbatas tidak ada permasalahan yang terjadi, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah akan kembali melaksanakan PTM secara penuh. Diharapkan, apabila kasus COVID-19 mengalami penurunan dan tidak mengganggu aktivitas PTM, maka proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara normal. Namun menerapkan protokol kesehatan harus menjadi yang paling utama. Tim Liputan Seruyan TV. Guna mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Seruyan agar tidak meluas, pemerintah daerah Kabupaten Seruyan kembali menerapkan pembelajaran tatap muka secara bergantian. Saat ini Kabupaten Seruyan memasuki pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2, sehingga sistem pembelajaran yang dilaksanakan hanya 50% dari kapasitas ruangan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 di daerah setempat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, Rusdi Hidayat mengatakan, pihaknya akan segera melakukan evaluasi dengan mengundang setiap kepala sekolah yang ada untuk membahas pelaksanaan PTM terbatas yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19.
sekaligus memberikan pemahaman terhadap seluruh sekolah yang selanjutnya disampaikan kepada orang tua siswa. Menurutnya, evaluasi yang akan dilakukan merupakan arahan langsung dari pemerintah pusat yang disampaikan oleh Presiden agar PTM terbatas yang dilaksanakan tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19, serta siswa dapat melaksanakan pembelajaran dengan aman dan nyaman. Di pusat bahwa kita masuk di level 2, otomatis kita akan menyesuaikan dengan petunjuk tersebut. PTM kita pun menyesuaikan. Kalau masuk di level 2, PPKM level 2 itu kan ya, kalau di level 1 kita bisa 100% kelas. Karena sudah level 2, otomatis akan kita sesuaikan dengan ketentuan bahwa kalau masuk level 2, kapasitas kelasnya jadi 50%. Rusdi Hidayat menambahkan, untuk Seruyan sendiri selama pelaksanaan PTM tidak ada kendala yang terjadi. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya laporan kasus COVID-19 khususnya klaster sekolah. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.